Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini, tanggal 3 Mei 2020, kita akan online, kita ibadah dan ada perjamuan kudus. Persiapkan diri dengan baik. Saya pimpin dari tempat sini. Kita semua antusias, kita semua excellent, kita semua semangat. Haleluya, amin. Pada hari ini kita akan masuk pada firman Tuhan mengenai temanya adalah sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Saya ulangi lagi dengan tema sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 16 sampai 11 cukup. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11 ya. Nah, kita akan membahas mengenai iman yang ditambah-tambahkan. Kedua, kita akan membahas juga mengenai buah roh. Yang ketiga adalah kita akan membahas Tuhan adalah pokok anggur. Karena Tuhan berkata, akulah pokok anggur. Engkau adalah ranting-rantingnya. Baik, kita lihat bahwa pelajaran ini sungguh amat luar biasa, dahsyat, baik sekali. Diawali dengan iman. Apakah itu iman? Iman adalah dasar segala sesuatu. Kita harus beriman. Kita yakin dan percaya waktu kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, kita diselamatkan. Tapi di 2 Petrus ayat 1 sampai 5 sampai 11 berkata kita harus sungguh-sungguh. Jadi kita harus sungguh-sungguh beriman, di mana selain iman itu ya, kita ditambahkan, ketika firman Tuhan mengatakan demikian, ditambahkan apa? Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, keempat ketekunan, kelima kesalehan, keenam kasih akan saudara-saudara, ketujuh kasih akan semua orang. Nah, ada 7 hal di mana yang akan ditambahkan menurut Petrus karena dia yakin dan percaya, dia sudah beriman, dan ada hal-hal juga yang harus mendukung, menguatkan dia dengan cara hidup sesuai dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Nah, satu mengenai iman, kita bahas mengenai iman, di mana kita sudah pernah membaca, kita yakin dan percaya tidak ada satupun yang lupa mengenai Nabi Nuh. Nabi Nuh dikatakan bahwa dia adalah orang benar, tidak bercelah di zamannya, dan yang penting sekali yang kita perhatikan, dia beriman, dia taat, bergaul akrab dengan Tuhan, dan dia melakukan perintah Tuhan dengan benar dan baik. Dan di sana kita tidak ketemu bahwa dia bersungguh-sungguh, tapi dia menekuni apa yang Tuhan perintahkan. Dia beriman walaupun situasi, keadaan, kacau balau mengganggu dia, mencemoohkan dia, tapi dia mempunyai iman yang teguh. Dia hanya fokus percaya kepada Tuhan. Dia lakukan perintah Tuhan sehingga dia dan seisi keluarga diselamatkan. Nah, inilah kita harus meneladani iman Nabi Nuh. Ya, kita dalam situasi demikian sekarang ini, tapi kita tetap bergaul akrab dengan Tuhan. Kita tidak bercela dan jadilah orang benar. Nah, makanya marilah kita akan belajar terus bagaimana menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan.
sehingga kita diselamatkan. Yang kedua yang kita perlu teladani adalah Abraham. Dulu namanya Abram, ya, di mana dia imam bapak kita, ya, di mana dia itu Tuhan sudah percayakan seorang anak yang bernama Ishak, dan Tuhan menguji Abram di mana untuk menyerahkan anaknya yang satu-satunya, ya, tapi dia beriman, dia percaya, dia serahkan kepada Tuhan, di mana dia membawa kayu dan ujangnya disuruh tunggu di bawah, dan dia naik ke atas bukit bersama Ishak, dan Ishak diikat, dan Ishak bertanya, "Bapak, di mana persembahannya?" Dia tidak melihat persembahannya. Balik lagi, Abram percaya kepada Tuhan, dia beriman, dia bilang Tuhan akan menyediakan. Dan waktu dia angkat pisau membunuh anaknya Ishak itu, dan malaikat men-stop. Tuhan sudah mengetahui, sudah tahu bahwa engkau setia, taat, tunduk kepada Tuhan, imanmu menyelamatkan. Dan sesudah itu tidak jadi membunuh anaknya, karena kepercayaannya Tuhan mempercayakan dia anak itu. Dan ketemulah, lihat di sebelahnya ada seekor domba, dan itulah dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, lihat lagi yang lain, ya, di mana Abram jadi Abraham, dia dipercaya Tuhan, disuruh pergi keluar dari tempat zona nyaman. Dia percaya saja, dia berangkat, dia tidak tahu Tuhan suruh kemana, tapi dia ikutin perintah Tuhan, dia nurut saja. Dan sungguh luar biasa, waktu dia taat, waktu dia setia, Tuhan memberkati dia dengan kekayaan yang luar biasa, ya, dengan binatang, dengan perak dan emas. Nah, kita balik lagi pada firman Tuhan yang telah kita akan bahas hari ini, ialah yang dari 2 Petrus, ya, 2 Petrus 5 ayat 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11, di mana inilah contoh yang tepat sekali untuk ayat-ayat ini, adalah di mana Abram jadi Abraham, di mana dia disuruh pergi dan diberkati sama Tuhan, dan dia mengikut sertakan atau membawa Lot saudaranya, ya. Nah, dibawalah Lot, ya. Nah, ini adalah kalimat bahwa dia sungguh adalah bajik, ya, yang ke-1. Dan di mana sesudah diajak Lot itu, dia juga, yang saya yakin dan percaya, Lot diajari pengetahuan beternak binatang, ya, sehingga penuhlah tempat mereka dengan binatang, dan pegawainya bertengkar satu dengan yang lain karena kekurangan lahan. Dan balik lagi, kebajikan Abraham itu luar biasa, ya, dimana dia bilang ke Lot, kita saudara, jangan ribut, jangan bertengkar. Marilah, baiklah, kamu kalau kita pergi ke lain tempat, cari tempat yang baik untuk ternak kita, karena tidak cukup tempatnya di sini. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Dia bisa bicara ini karena dia beriman, percaya dalam pemeliharaan Tuhan, ya. Nah, dia bisa menguasai diri dalam hal ini yang ketiga tadi, yang bisa menguasai diri, tidak ribut, ya, sama saudara. Dan kita lihat ketekunannya, di mana dia sudah memelihara, bertekun, ya, dan dia juga saleh, ya. Dia terus waktu ke satu tempat yang Tuhan sudah pimpin dia,
dia adakan mesbah yang dulu juga pernah adakan di sana. Dan juga demikian juga waktu dia sudah diberi tempat yang lain sama Tuhan, yang Tuhan tunjukkan, dia pertama ya ingat kepada Tuhan, membuat mesbah, tempat untuk beribadah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, percaya, bertekun kepada Tuhan. Nah, kita balik lagi mengenai ayat-ayat yang tadi, di mana kasih kepada saudara-saudara, di mana Abram ini mengasihi Lot, ya, di mana Lot sudah diberi pengetahuan, sama-sama diajak, ya, ternaknya makin banyak, udah dikasih kesempatan, silakan pilih. Nah, waktu Abraham ini saleh, terus bertekun dalam doa dan sungguh-sungguh, ya, ayat kelima itu dia orang yang saleh dan bertekun terus. Tetapi kita lihat Lot tidak kita baca bahwa dia sungguh-sungguh dalam hal kepada Tuhan, ya, sehingga dia salah tempat juga, tinggal dekat Sodom, dan waktu orang jahat menjarah, habislah hartanya, dia ditawan dan dia minta tolong, dan Abraham mendengar, Abraham membantu dia, ya, dengan saudara-saudaranya, dengan bangsanya, membebaskan Lot. Nah, ini adalah kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Karena kenapa bisa mengasihi semua orang? Kita tahu kalau Abraham mengasihi orang lain, hasilnya dia meminta tolong untuk membantu membela Lot. Banyak saudara-saudara, bangsa-bangsa, saudara semua bisa membantu dia. Nah, ini adalah semua yang kita bahas di firman Tuhan, ya, di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Contoh yang paling tepat, yang paling baik, di mana Abraham itu ada orang kebajikan, berpengetahuan, bisa menguasai diri, ketekunan, ya, tekun, ya, dalam firman, dalam situasi apapun, dan dia saleh, rajin beribadah, kasih kepada saudaranya, kasih kepada semua orang. Ya, inilah contoh yang tepat sekali. Marilah kita yang mana firman Tuhan pada hari ini, di mana iman ditambahkan, ya, 7 hal ini, supaya kita lebih kuat, lebih sungguh-sungguh, lebih dewasa dalam rohani kepada Tuhan, tidak mudah dibuat ragu, bimbang, tidak diumbang-ambing dengan keadaan situasi apapun juga. Kita fokus kepada Tuhan, kita beriman sepenuhnya, dan ditambahkan berapa hal sehingga menunjang iman ini terus menerus stay tune, tetap fokus, tidak naik turun seperti banyak kita dengar. Imannya waktu senang, imannya naik, waktu diberkati, imannya naik, mantap, kata-kata positif. Waktu keadaan situasi yang buruk, yang tidak baik, tidak percaya, tidak beriman. Tetapi kita yakin dan percaya ada tambahan ini untuk menguatkan, supaya iman kita tidak turun. Biar iman kita seperti biji sesawi, walaupun kecil, tapi iman kita yang luar biasa, yang dahsyat, bisa membuat mujizat yang tidak bisa secara manusia, tapi Tuhan menolong sehingga bisa dilalui. Apapun masalah, apapun situasi yang kita hadapi, kita bisa atasi dengan baik. Kita yakin dan percaya kita sungguh amat baik, di mana mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang membela, Tuhan menuntun, Tuhan mengarahkan. Kita tinggal lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh setia, taat, lakukan firman ini, karena kita tahu bahwa Petrus pun
mengatakan demikian. Dan kita juga harus sadar bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Kita jangan lagi serupa seperti dunia. Kita adalah ciptaan yang baru. Kalau kita adalah ciptaan yang baru, iman kita harus tetap stay tune. Harus tetap dewasa dalam iman. Dan ada tambahan yang tadi kita bahas. 7 hal harus kita lakukan dengan benar, dengan baik. Kita yakin dan percaya kita diselamatkan. Seisi keluarga diselamatkan. Amin. Apapun masalah kehidupan kita, kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang, jangan ragu, taat saja. Lakukan saja firman Tuhan dengan benar. Apapun masalah problemnya kita hadapi, kita yakin dan percaya Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Baik, kita tadi sudah lihat berapa hal yang harus kita lakukan. Demikian juga kalau kita perhatikan firman Tuhan bahwa kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan kita tidak lagi ulangi perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kejahatan, dosa-dosa kita sudah tinggalkan. Ya, kita seperti firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus, ya, hampir sama dengan Petrus, ya, di mana kita harus berbuah, ya. Kita harus berbuah. Nah, ini hampir sama dengan yang barusan 7 hal itu. Kita juga harus masuk pada hal-hal karakter kita, sifat kita. Dimana contoh yang luar biasa yang gampang adalah waktu Tuhan Yesus Kristus ada di dunia. Dia memberi contoh segala sesuatu yang baik yang harus kita tiru, ya. Nah, kita lihat mengenai buah roh, ya. Selain yang tadi, Tuhan juga menaki kita beriman. Waktu iman itu tumbuh, pasti kita akan berbuah, ya, berbuah yang lebat, yang luar biasa. Kita yakin dan percaya buah yang manis, buah yang lebat, yang apa yang kita tabur kita akan tuai. Kita mau tabur yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita akan menuai hasil yang baik. Amin. Nah, kita akan lihat mengenai berbuah, ya. Berbuah, ya, buah-buah apa saja, ya. Dan hasilnya kita tahu Roh Kudus sudah dikirim kepada kita, ya, sudah ada dalam roh kita. Roh Kudus akan mengingatkan, Roh Kudus akan menasihatkan, Roh Kudus akan menegur kita, Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita. Jadi kita harus berserah sepenuhnya kepada Roh Kudus, ya. Roh Kudus akan menolong kita. Di Galatia 5 ayat 16. Roh Kudus menuntun kita pada kebenaran, ya. Hasil tuntunan Roh Kudus pasti akan hasil buah yang baik. Amin. Nah, Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, "Maksudku, hiduplah oleh roh, berilah dirimu dituntun oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging." Ya, keinginan daging ini kita harus kalahkan dengan buah roh, ya. Apa saja buah roh yang dicatat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ya. Pertama adalah kasih. Kasih terwujud dalam setiap pendahuluan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri dan menanggung segala sesuatu. Hal itu seperti terdapat dalam Yesus Kristus. Amin. Mengasihi. Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Kita pun harus mengasihi semua orang. Amin. Mengasihi diri sendiri juga, ya. Kedua adalah sukacita, yaitu kesukaan dari Allah yang membersihkan dan menyembuhkan roh kita dari segala luka hati
depresi dan kekecewaan. Jadi kalau kita sukacita, depresi, ya kekecewaan tidak akan datang kepada kita. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketiga, damai sejahtera. Merasa tenang meskipun berada dalam badai kehidupan, ia tidak digoyahkan oleh keraguan-raguan, takut, serangan musuh. Ya, ada damai sejahtera, tenang. Karena ada damai sejahtera, kita bisa tidur nyenyak, kita bisa bekerja dengan tenang, kita bisa memikir dengan benar dan baik, ya, tidak kacau balau. Kalau ada damai sejahtera semuanya jadi tidak ada keributan. Amin. Harus ada damai sejahtera. Keempat, kesabaran. Ya, kita tidak boleh menyerah, dapat menanggung segala kesukaran dan keadaan. Ya, dalam keadaan situasi apapun kita harus bersabar, karena jangan sampai menyesal di kemudian hari karena kita tidak sabar ambil tindakan yang salah. Kelima, kemurahan. Terlihat dari kehidupan suka memberi, membelas kasih dan ramah. Ya, kemurahan. Keenam, kebaikan. Melakukan apa yang benar secara moral, yang mempertimbangkan apa yang selama-lamanya merupakan hal yang terbaik bagi orang lain. Ya, kebaikan, ya, berbuat baik. Amin. 7, kesetiaan, kekuatan dan ketekunan untuk bertahan pada hal-hal kecil yang mungkin dipandang oleh orang lain tidak perlu, tapi lakukanlah. Kita setia dalam perkara yang kecil. Firman Tuhan mengatakan demikian. Waktu kita setia melakukan perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kita hal-hal yang besar, yang luar biasa. Amin. Kita setia. Kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Kedelapan, kelemah lembutan, rela menanggung ajaran dari Allah. Ya, kelemah lembutan. Kesembilan, penguasaan diri, tidak menurut kehendak diri sendiri dan mengontrol hawa nafsu. Ya, itu yang terakhir, penguasaan diri. Jangan bilang pada kita atau orang lain atau teman, saya tidak bisa menguasai diri. Saya mau marah karena gini-gini. Saya mau ini, saya mau itu. Berarti tidak bisa menguasai diri. Jadi kalau menguasai diri, berarti bisa merenungkan apakah ini saya kalau berbuat demikian akan mencelakakan orang, mencelakakan saya, merugikan orang atau merugikan diri sendiri. Waktu bisa menguasai diri, tenang, bahkan berdoa langsung kontak kepada Tuhan. Waktu kontak dengan Tuhan, Roh Kudus menolong, Roh Kudus campur tangan sehingga ada satu hal yang bisa mencegah kita. Stop, jangan lakukan, jangan bertindak demikian, nanti efeknya tidak baik. Jadi bisa menguasai diri kita, ya, menguasai pikiran kita, tindak tanduk kita, kelakuan kita. Amin. Nah, itulah kehidupan orang yang percaya, yang dapat bagian dari kerajaan Allah. Berapa hal yang kita sudah belajar, waktu kita sungguh-sungguh, waktu kita setia, waktu kita taat lakukan itu semua, iman kita makin ditambah-tambahkan. Kita yakin dan percaya firman yang sudah kita dengar, mungkin berulang-ulang. Karena firman Tuhan juga mengatakan kita berulang-ulang mengajarkan firman kepada anak kita, kepada kita semua juga sama. Kita sudah mendengar, kita lakukan, kita praktekkan, kita imani. Iman yang teguh, kita beriman, percaya kita bisa melakukan ini semua. Kalau belum bisa lakukan, kita berdoa, minta ampun kepada Tuhan, bertobat, kita maju lagi, pantang mundur. Kita, hari ini saya sudah lakukan ini, saya ada kesalahan, saya tidak melakukan ini, saya perbaiki. Berdoa, Tuhan tolong saya pada hari ini saya salah berbuat ini, tolong Tuhan perbaiki supaya
kemudian tidak lakukan lagi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita yakin dan percaya kita sanggup, kita bisa. Amin. Kita tahu Abraham bisa melakukannya. Abraham pun manusia. Kita yakin dan percaya kita juga dikasih oleh Tuhan, kita juga diberkati Tuhan. Amin. Ya, tadi yang pertama adalah mengenai iman yang ditambahkan. Yang kedua adalah buah roh, ya. Galatia 5 ayat 22-23. Ya, yang terakhir adalah yang ketiga, Tuhan adalah pokok anggur. Ya, Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 6. Ya, nanti bisa dibaca dan kita harus imani ini firman Tuhan, ya. Waktu ada masalah, ada problem apapun yang datang kepada kita, kita balik lagi ingat ayat ini. Yohanes 15 ayat 1 sampai 6. Kita beriman, kita percaya Tuhan adalah pokok anggur. Ya, kita harus nempel kepada pokok anggur itu. Kalau kita tidak nempel, kita tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kekecewaan, kemarahan, kebencian, dan yang lainnya akan menyertai kita. Tapi waktu kita fokus bergaul akrab dengan Tuhan, selalu parkir hadirat Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Ya. Jadi waktu kita sungguh-sungguh, ya, caranya kita baca firman Tuhan, kita memuji memuliakan Tuhan, ya, kita lakukan apa perintah Tuhan dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Waktu kita jadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus, kita dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus, pikiran kita sudah diubahkan. Kita adalah ciptaan yang baru, yang lalu sudah berlalu. Kita adalah ciptaan baru. Kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Kita yakin dan percaya. Kita selalu bersandar, berserah kepada Tuhan. Tuhan memimpin kita. Tuhan melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan, kita diberkati. Kita yakin dan percaya hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kita. Kita diselamatkan, kita diberkati. Kita yakin dan percaya kita bersama keluarga makin bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Segala problem masalah yang kita hadapi, kita beriman, kita yakin dan percaya kita bisa lalui, kita akan keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Jadi pada hari ini kita sudah belajar firman Tuhan dengan tema sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Diambil dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Kesatu, iman ditambah-tambahkan. 2 Petrus 1 5 sampai 11. Kedua, buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan adalah pokok anggur, ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 6. Puji Tuhan, kami yakin dan percaya firman pada hari ini meneguhkan, menguatkan kita. Kita tidak lagi bimbang, tidak ragu lagi karena ada pengharapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang penuh kuasa. Kami yakin dan percaya, kami mau taat, mau setia melakukan firman Tuhan. Sebentar kami akan masuk pada perjamuan kudus. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan diri dengan baik. Kita yakin dan percaya setiap awal
bulan kita ada perjamuan kudus. Tuhan memimpin kita, Tuhan mengarahkan kita dengan sungguh-sungguh. Tidak seorang pun yang terlena, tapi sungguh-sungguh bergiat, berlomba cari Tuhan dan kebenarannya dan melakukannya. Mari kita akan melakukan perjamuan kudus. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita menguji diri kita sendiri, kita mengakui kematian Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya. Kita minta ampun kepada Tuhan, minta ampun, mengampuni orang lain juga. Kita minta ampun kepada sesama manusia, saudara, famili, teman, istri, suami, anak, dan yang lainnya. Semuanya kita saling mengampuni sehingga kita dikuduskan, kita dilayakkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan perjamuan kudus. Mari kita siapkan lebih tinggi dari kepala kita. Angkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan cawan. Oke. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah jadi satu dan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa kebangkitannya. Kami anak-Mu, pewaris kerajaan-Mu. Kami berharga di mata-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada sakit penyakit mengenai kami, tidak roh jahat mengganggu kami. Kami fokus kepadamu. Segala berkat kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan tutup dalam doa berkat. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, tanda kita siap menerima berkat dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah dan perjamuan kudus yang penuh kuasa. Kami akan menerima berkat dari surga. Diberkatilah usaha kami, diberkatilah pernikahan kami, diberkatilah sekolah anak kami, diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah kesehatan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai merata kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Sampai ketemu.